Shalom yang diberkati Tuhan, kembali bersama dengan saya masih di dalam Yunus pasal 1 ayat yang ketiga. Kita baca bersama ya. Dikatakan, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Pak, Ibu, perhatikan kata melarikan diri. Saat Yunus melarikan diri, saat Yunus membangkang, saat Yunus menghindari tugas dari Tuhan, saat Yunus memberontak, kok bisa ada kapal? Dan kok kapalnya tujuan sama, mau ke Tarsis, ya saudaraku. Ada kapal tujuan sama, ada penjualan tiket, dia membayar perjalanannya, ada uang. Saudaraku dikasih Tuhan, semua terlihat lancar, semua terlihat ada jalan. Sekalipun Yunus sedang di dalam pemberontakan, Yunus sedang di dalam pelanggaran, sedang tidak taat, tetapi kelihatan lancar. Semua terbuka jalannya. Ya, itu kata kebanyakan orang kepada saya. Ada banyak orang percaya yang berkata kepada saya, mestinya kalau bukan dari Tuhan, kan Tuhan tutup jalan. Kalau bukan dari Tuhan, mestinya kan tidak lancar, ada saja halangan. Tetapi buktinya lancar-lancar saja hubungan kami dengan orang non percaya misalnya, atau di luar Kristus. Kok buktinya lancar-lancar aja hubungan kami? Dia katakan demikian. Saya sama si A, notabene istri orang, tapi lancar, Bu. Saya ceraikan istri saya, lancar, Bu. Kalau bukan dari Tuhan, kenapa lancar semua? Saudaraku dikasih Tuhan, yang menipu, yang ambil uang orang, yang makan uang orang, tapi kok lancar semua? Padahal itu dalam pelanggaran, seperti Yunus dalam pelanggaran, tapi lancar semua. Katanya itu berarti Tuhan izinkan, Tuhan setuju. Dengar baik-baik, tidak benar seperti itu, dan tidak selamanya seperti itu. Dengar baik-baik itu. Sekalipun kelihatan lancar, sekalipun kelihatan Tuhan izinkan Yunus lari, sepertinya Tuhan tidak menutup jalan Yunus. Tuhan tidak menutup jalan seseorang yang di dalam ketidakkebenaran. Sekalipun lancar saja semua pelanggaran engkau sembunyikan, sekalipun engkau aman saat engkau di luar kebenaran, aman-aman aja. Ada banyak seperti itu, mereka tetap aman. Sekalipun mereka melanggar dan berbuat dosa, mereka tidak bertanggung jawab dengan tugas, pun tetap aman aja. Ya, aman-aman aja. Jalan bahkan terbuka semua untuk berbuat jahat. Dengar baik-baik, satu hal, dua hal, dengar. Yang pertama, Tuhan tidak akan lepaskan engkau keluar dari rencananya. Ya, itu yang pertama. Tuhan tidak akan lepaskan engkau keluar dari rencananya. Yang kedua, Tuhan tetap akan berperkara denganmu bila engkau tidak segera sadar. Tuhan akan berperkara kepadamu. Ya, perhatikan baik-baik. Kita suka salah paham sama Tuhan. Manusia suka mencari alasan untuk membenarkan dirinya sendiri. Buktinya semua lancar. Mereka berkata, buktinya semua lancar, semua aman. Kalau salah kan pasti tidak lancar. Kalau salah kan pasti tertutup jalannya. Ini namanya, dengar, orang-orang yang seperti ini namanya pembenaran diri. Orang-orang yang membenarkan dirinya sekalipun salah. Hanya karena lancar, karena aman pada saat mereka berbuat kesalahan,
pada saat mereka melanggar aman, mereka menganggap itu Tuhan izinkan. Pembenaran diri sendiri. Dengarkan baik-baik. Akan tiba saatnya Tuhan berperkara denganmu. Ya, mau buktinya? Ayat 4. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Seperti inilah akibatnya dari orang-orang membangkang. Akibat dari Yunus yang coba melarikan diri. Akibat dari Yunus yang tidak mentaati perintah Tuhan. Yunus yang tidak taat pada tugas yang dari Tuhan percayakan kepada dia. Yunus menyangka bisa lari, bisa sembunyi. Sebab lancar semua. Itu Pak Ibu, saudaraku dikasih Tuhan, bila Anda sedang ada di posisi seperti Yunus ini, yang tidak taat. Bila Anda sedang dalam posisi melarikan diri, meninggalkan tugas dari Tuhan, meninggalkan kepercayaan dari Tuhan. Bila Anda sedang di dalam pelanggaran, segeralah sadar dan bertobat. Ambil keputusan saat ini untuk balik kepada kebenaran. Jangan sampai seperti Yunus. Tuhan menurunkan angin ribut ke laut dan terjadilah badai besar. Saudaraku dikasih Tuhan, terlambat kalau itu sudah terjadi. Angin ribut sudah datang, badai besar sudah datang, malapetaka sudah terjadi, persoalan demi persoalan bertubi-tubi dalam hidup pun datang. Baru Anda mau bertobat. Saya tahu tidak terlambat, tapi begitu mahal harga yang harus Anda bayar. Ya kan? Amin. Dari malam hari ini, saat Anda mendengarkan firman Tuhan ini, segeralah ambil keputusan untuk kembali kepada kebenaran. Jangan membenarkan diri sendiri. Ya, Pak Ibu, kisah Yunus ini menjadi pelajaran yang penting bagi setiap kita untuk tidak bermain-main dengan Tuhan. Dengar ya, ini pelajaran untuk tidak main-main dengan Tuhan. Mungkin Anda lihat aman, sekali lagi mungkin Anda lihat aman sekalipun Anda dalam pelanggaran, tapi ada saatnya Tuhan akan datang berperkara kepada engkau. Ya, pembenaran diri melalui ketidaktaatan dapat menghancurkan, bahkan menghancurkan semua yang ada di dekatmu, yang ada di atas kapal itu. Ulah satu orang, sebab engkau satu orang yang melanggar, badai besar datang dalam kehidupan yang ada hubungannya dengan engkau juga. Mereka ikut merasakan. Saudaraku dikasihi Tuhan, pesan saya, marilah kita bawa kapal keluarga kita, kapal ekonomi kita, mari kita bawa kapal masa depan kita di dalam ketaatan akan firman-Nya. Kita bawa kapal hidup kita di dalam ketaatan akan firman-Nya. Jangan coba-coba lari. Jangan coba-coba membangkang dan tidak taat. Terus Anda benarkan diri sendiri bahwa buktinya lancar semua, aman aja. Hati-hati saudaraku. Ya, demikian pesan singkat saya pada saat ini. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar dapat memberkati setiap kita, dan kita bisa dan mau kembali kepada kebenaran itu. Haleluya, amin. Saya tergerak untuk berdoa bersama-sama. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, firman-Mu telah memesan kepada kami untuk tidak bermain-main dengan ketaatan kami, untuk tidak coba membangkang dan keluar dari kehendak-Mu, karena kami tahu Engkau ada dan Engkau pasti akan berperkara dengan kami. Tolong setiap umat-Mu, tolong kami Tuhan, untuk kembali kepada kebenaran dan berpegang teguh kepada perintah-Mu saja.
Kami percaya Engkau, dengan demikian Engkau akan melindungi kapal keluarga kami, kapal ekonomi kami, kapal masa depan kami. Engkau pasti melindungi saat kami berbalik kepada Engkau. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu, untuk pesan-Mu yang singkat pada saat ini. Hamba-Mu percaya setiap yang mendengarkan firman Tuhan telah diberkati oleh firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.